Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kembali kita bertemu dan berkumpul di dalam majelis ilmu. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita semuanya istiqomah di atas Islam dan iman, dan senantiasa istiqomah dalam amal-amal soleh kita hingga ajal mendatangi kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita patut bersyukur kepada Allah dengan kondisi yang cukup kondusif di sekitar kita, dan rasa syukur ini kita buktikan dengan amal-amal solih, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 pekan di Aceh kemarin dan baru datang hari Selasa kemarin, saya menyaksikan langsung bagaimana beratnya masyarakat Aceh menghadapi pasca bencana. Sudah 50 hari ya, hingga hari ini 50 hari, tapi keadaan masyarakat atau warga di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, terutama di Aceh, khususnya di Aceh Tamiang, belum ada perubahan yang signifikan. Jadi kalau ada pemberitaan bahwa sudah pulih, ini masih jauh dari kata pulih. Di antara kesulitan yang paling utama adalah membersihkan lumpur pasca bencana, yang hari ini sampai hari ini pun hanya sebagian kecil yang bisa dibersihkan. Jadi hanya jalan-jalan utama, terutama jalan-jalan provinsi, yang dibersihkan walaupun belum 100%, dan lampu nyala walaupun kadang mati, terutama di pinggir-pinggir jalan. Jangankan masuk ke pelosok, baru masuk gang, ini umpama jalan utama baru masuk 1 meter, itu sudah pemandangannya sangat berat sekali. Mayoritas penduduk belum bisa menempati rumah mereka walaupun rumahnya tersisa. Apalagi yang rumahnya dekat bantaran-bantaran sungai, sudah habis, hanya tinggal lantai yang tertutup dengan lumpur, sudah tidak ada rumah lagi. Sebagian yang rumahnya masih berdiri tapi dalamnya kosong, hancur. Nah, adapun di perkotaan-perkotaan, maka belum bisa dibersihkan sama sekali bagian dalam ya. Karena bagaimana mau membersihkan lumpur sedangkan jalan masuk saja tidak bisa dimasuki. Bagaimana mau membuang lumpur sedangkan tempat pembuangannya tidak ada. Depan rumah, samping, kiri, kanan, belakang juga penuh dengan lumpur. Sehingga mayoritas masyarakat yang rumahnya hancur masih berada di tenda-tenda darurat, dan yang rumahnya masih ada pun tidak bisa memasuki rumah mereka. Dengan akses yang sulit, otomatis listrik pun mayoritas belum bisa nyala. Yang nyala hanya di pinggir-pinggir jalan, itu pun karena ada Pak Prabowo datang, sehari langsung nyala yang di jalan saja, sedangkan yang di dalam-dalam belum. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, sedikit laporan dari sana. Saya 2 pekan di sana dan 10 hari saya di Kuala Simpang, tepatnya di posko
SMA Muhammadiyah Kuala Simpang, yang alhamdulillah sekolah baru tapi posisinya di atas bukit sehingga tidak terkena imbas dari banjir ini, namun di bawahnya sedikit sudah luar biasa. Salah satu musola At-Taqwa yang ada sekolahnya Aba ya, TK Aba Aisyah Bustanul Atfal, ini saya sampai tidak bisa masuk karena lumpur hampir sepaha dan itu lengketnya luar biasa. Jadi kalau dipaksakan nginjak walaupun separuh betis, sepatu tidak bisa dicabut lagi, harus digali dengan kayu. Sampai saya coba masuk dengan merayap di pagar galvanis supaya bisa sampai di musola At-Taqwa. Ini salah satu gambaran, dan ini ada di kotanya. Bagaimana dengan yang di pelosok dan bagaimana yang ada di dalam-dalam gang ini masih sangat berat Bapak Ibu jamaah sekalian. Dan saya masih fokus ke masjid-masjid kaum muslimin yang saat terjadi banjir rata-rata ketinggian air kurang lebih antara 4 sampai 5 meter. Jadi kalau Masjid An-Nur ini hampir ya mendekati lampu itu kedalaman airnya, dan masih tersisa bekas-bekas lumpurnya. Mayoritas alat-alat rusak seperti kipas angin, ampli, lampu-lampu, dan juga tentunya tembok yang rusak dan lain-lainnya. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu jamaah sekalian, kondisi saudara-saudara kita khususnya di Aceh, terutama di Aceh Tamiang, ini jauh dari kata pulih dan sangat berat kehidupan mereka. Banyak di antara mereka yang benar-benar tidak punya penghasilan sama sekali karena hancurnya berbagai macam fasilitas sehingga mereka tidak bisa beraktivitas, terutama bekerja. Jadi insya Allah bantuan-bantuan sebisa mungkin masih kita sampaikan kepada mereka, dan tim saya sendiri masih ada di sana melanjutkan tugas-tugas saya kemarin. Ini gambaran sekilas yang pada intinya kita jangan mempercayai berita yang mengatakan Aceh sudah pulih jauh. Ya, mungkin 10%-nya saja belum, ya, masih sangat parah Bapak Ibu. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah saudara-saudara kita khususnya yang di Aceh, dan semoga mereka kembali bisa menjalani kehidupan secara normal sebagaimana kita semuanya. Dan kita berharap kepada pemerintah yang sebenarnya sudah membantu namun terasa begitu lambat, mudah-mudahan bisa segera bergerak lebih cepat lagi mengingat keadaan masyarakat yang sangat parah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekilas saja reportase atau berita kondisi Aceh dan sekitarnya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita yang sempat tertunda kurang lebih 2 atau 3 pekan mungkin ya. Kita mengkaji kitab Kaifa Amalahum, yaitu seni berinteraksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai kalangan, dan kita sudah membahas beberapa pertemuan bagaimana interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istri beliau. Bab berikutnya yaitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan putra-putri beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikaruniai Allah Subhanahu wa taala 7 orang putra dan putri. 3 putra dan 4 putri. Di antara putra Rasulullah yang pertama yang bernama Al-Qasim, kemudian yang kedua Abdullah, dan yang ketiga Ibrahim. Sedangkan 4 putri beliau yaitu Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan yang terakhir adalah Fatimah. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, salah satu perkara yang sebenarnya ini merupakan pelajaran bagi kita semuanya. 7 putra putri Rasulullah SAW ini meninggal di saat Rasulullah masih hidup kecuali 1, yaitu Fatimah. Jadi dari 6 putra putri beliau meninggalnya di saat Rasulullah masih ada, kecuali Aisyah yang wafat 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Hari-hari terakhir beliau, pernah beliau itu membisikkan sesuatu kepada Fatimah, lalu Fatimah menangis. Kemudian Rasulullah membisikkan lagi dan Fatimah tertawa. Ketika selesai ditanya oleh para sahabat,
apa yang terjadi dan apa yang dialami oleh Fatimah, maka Fatimah putri Rasulullah SAW mengatakan, adapun ketika Rasulullah berbisik yang pertama kalinya, beliau mengatakan bahwa sebentar lagi beliau akan wafat. Sedangkan bisikan yang kedua, kenapa saya tertawa? Karena Rasulullah membisikkan bahwa orang pertama dari keluarga Rasulullah SAW yang menyusul beliau adalah Fatimah. Dan itu benar, 6 bulan kemudian Fatimah putri Rasulullah SAW wafat. Dan 6 putra putri Rasulullah wafat saat Rasulullah masih hidup, termasuk yang laki-laki bahkan meninggalnya di usia kecil. Di antaranya Al-Qasim yang meninggal usia 2 tahunan, Abdullah meninggal usia kurang lebih 3 tahun, dan Ibrahim yang sangat disayangi Rasulullah SAW meninggal di usia 18 bulan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, jika ada di antara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wafat putra putri kita, maka ujian Rasulullah jauh lebih berat. Mungkin kita kehilangan 1 atau 2 dari putra putri kita, sedangkan Rasulullah masih hidup. Beliau ditinggal oleh putra putri beliau yang 6. Bahkan putra putra beliau 3-3-nya wafat di usia yang masih sangat kecil. Satu pelajaran bagi kita bahwa orang yang paling dicintai oleh Allah saja, orang yang paling dekat dengan Allah, manusia yang paling mulia, juga diuji oleh Allah dengan ujian yang begitu besar. Dan ini merupakan salah satu penghibur bagi kita yang mungkin di antara kita kehilangan putra dan putri, karena Nabi kita yang tercinta beliau juga diuji bahkan dengan ujian yang sangat berat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gambaran secara global bagaimana interaksi beliau dengan putra putri beliau ini sangat luar biasa. Beliau ini orang yang sangat menyayangi orang-orang yang lebih muda, terutama anak-anak. Baik putra putri beliau sendiri, putra putri dari kerabat beliau, maupun putra putri dari kaum muslimin. Bahkan dalam sebuah hadis yang sangat terkenal yang berkaitan dengan kasih sayang kepada anak kecil, beliau menyatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak punya kasih sayang, maka tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat indah ini disampaikan Rasulullah SAW ketika membahas tentang kasih sayang kepada anak. Ada seorang sahabat yang memiliki 10 putra putri, dan ketika ditanya, pernahkah Anda mencium putra putri Anda? Kata sahabat ini, saya punya 10 putra dan putri, dari kecil itu gak pernah saya menciumnya. Sedangkan Rasulullah sangat sering mencium putra putri beliau, cucu beliau, dan penuh kasih sayang kepada anak-anak kecil. Lalu Rasulullah mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak memiliki kasih sayang, maka tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Rasulullah menyatakan, irham man fil ardi yarhamuka man fis sama. Sayangi semua yang ada di bumi, niscaya kamu disayangi oleh yang di langit, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah telah membuktikan baik kepada para sahabat maupun kepada orang-orang yang membenci beliau dari musuh-musuh beliau, bagaimana besarnya kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putra-putri beliau dan juga kepada putra-putri kaum muslimin secara umum. Bahkan fenomena di Mekah yang sebelum hadirnya dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana orang-orang Mekah terutama dari suku Quraisy, mereka sangat tidak senang dengan anak-anak perempuan. Ketika mereka mendapat kabar bahwa telah lahir anak perempuan mereka, maka mereka merasa malu, wajahnya merah padam dan sangat malu ketika mendengar berita mereka punya anak perempuan. Dan adat di sana ketika itu, orang-orang yang memiliki anak-anak perempuan, mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Dan perbuatan ini dirubah oleh Rasulullah SAW dengan membuktikan yang luar biasa. Rasulullah sangat sayang termasuk kepada putra-putri beliau, terutama kepada putri beliau.
Bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kepada kita semuanya yang punya putri, ya anak-anak perempuan, ketika Rasulullah menyatakan, manibtala bijariyataini, siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dua anak perempuan. Diuji di sini maksudnya diberi anugerah dua anak perempuan, kemudian bisa bersabar dalam mendidik dan membesarkannya, karena tidak mudah punya anak perempuan ya. Walaupun pada hari ini sebenarnya punya anak laki perempuan pun ya memang tidak mudah, tapi biasanya anak laki-laki lebih ringan dalam hal masalah perhatian ya. Contohnya kita sebagai seorang ayah, ketika anak laki-laki itu keluar malam jam 10, jam 11, kita tidak terlalu khawatir. Tapi kalau anak perempuan bagaimana perasaan kita? Khawatir, ditinggal khawatir, jauh di sana kepikiran. Ada sedikit berbeda dengan anak laki-laki. Dan juga tentunya mendidiknya lebih ekstra, ya, lebih care, bagaimana mencarikan jodoh, ya, bagaimana juga kebutuhannya yang mungkin juga lebih detail. Maka siapa yang diuji dengan dua anak perempuan, artinya diberi anugerah dua putri dan bisa mendidiknya, menafkahinya, merawatnya sampai dewasa, maka keduanya akan menjadi penghalang orang tersebut dari api neraka. Ini sebuah motivasi dalam Islam yang disampaikan Rasulullah SAW agar kita merasa bangga dan berbahagia dengan anak-anak perempuan. Karena ada di antara kita mungkin yang tidak punya anak laki-laki, lalu punyanya anak-anak perempuan, kadang-kadang merasa kurang bisa dibanggakan. Maka kita patut berbangga karena ada bonus yang Allah berikan kepada kita yang diberi anugerah anak-anak perempuan. Sehingga sikap Rasulullah SAW kepada putri-putri beliau betul-betul telah merubah pandangan orang-orang Arab jahiliyah yang sangat merendahkan anak-anak perempuan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana sikap dan interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putra-putri beliau? Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, kewajiban orang tua yang paling utama diantaranya adalah memberi nama-nama yang terbaik buat putra-putri kita. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan seorang ulama diantaranya Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa termasuk hak anak, ya hak anak dan merupakan kewajiban dari orang tua terutama ayah adalah memberikan nama-nama yang terbaik. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah harus namanya pakai bahasa Arab? Ya, tidak selalu begitu. Yang terpenting adalah arti atau makna dari nama-nama tersebut adalah nama yang memiliki arti yang baik. Kalau mau memberi nama dengan mengutip nama-nama Allah, kita tidak lupakan diawali dengan kata abdun, ya. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Latif dan sebagainya. Jangan sampai nama anak kita diberi nama seperti nama-nama Allah. Ada seorang teman setelah mengkaji tentang pemberian nama yang ada larangan nama-nama Allah dijadikan nama kita atau anak-anak kita. Ada seorang dari takmir masjid punya nama yaitu Hakim, ya, Al-Hakim. Itu adalah salah satu nama Allah. Kalau ada nama seperti itu maka tambahkan di depannya dengan kata Abdun, jadi Abdul Hakim. Karena itu adalah nama-nama yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala yang termasuk salah satu di antara Asmaul Husna. Adapun nama lain silahkan, apakah berbahasa Arab ataupun tidak, selama memiliki arti yang bagus. Karena ada orang yang juga salah paham, yang penting namanya bahasa Arab tapi tidak tahu artinya. Anaknya dikasih nama Musyrikah. Itu ada seorang perempuan namanya Musyrikah, wanita musyrik. Ini kan berbahasa Arab tapi artinya jelek. Jadi tidak semata-mata Arab atau tidaknya, tapi artinya yang baik.
sebaiknya memiliki arti yang bagus, karena itu merupakan doa dan sekaligus mudah-mudahan menjadi motivasi bagi pemilik nama itu. Dan nanti pun ketika kita meninggal dunia, saat ruh kita dibawa ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, selalu akan berpapasan dengan rombongan malaikat-malaikat Allah, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ketika kita meninggal dunia, saat ruh ini berpisah dengan jasad, dipegang oleh malakul maut, kemudian diambil oleh para malaikat yang membawa kain kafan dari surga. Lalu ruh kita dibungkus dengan kain kafan itu, lalu malaikat-malaikat tersebut naik ke atas langit. Dan setiap bertemu dengan rombongan malaikat, malaikat-malaikat itu akan mencium aroma yang sangat wangi dan akan bertanya, siapakah ruh yang kalian bawa ini? Maka malaikat yang membawa ruh kita akan menyebutkan nama kita yang terbaik. Jika kita memiliki beberapa nama, mungkin ada nama lengkap, nama asli, nama panggilan, ya, nama samaran dan lain, maka yang disebutkan adalah nama yang terbaik yang kita miliki. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, maka Rasulullah pun membiasakan ketika ada sahabat atau para sahabiah yang nama mereka kurang baik, maka Rasulullah menggantinya. Jadi bisa mengganti nama, ya, kita harus merubah akte kalau di Indonesia, ya. Kalau orang Jawa malah biasanya harus ada ritualnya, ada bancaan, ganti jenengnya kabotan gitu, ya. Ada istilah seperti itu. Nah, ini sesuatu yang perlu kita luruskan bahwa tidak ada istilah kabotan jeneng, ya. Yang ada adalah Rasulullah mengganti nama kalau artinya buruk, diganti dengan nama-nama yang baik. Bukan masalah namanya berat, iki jenenge kabotan jeneng loro-lorowen, ada yang seperti itu Pak. Terus ada bancaan terus diganti namanya. Nah, pada dasarnya mengganti nama sah-sah saja, dan ya, sebaiknya diganti nama dengan yang lebih baik. Maka sebelum ya, sesuatunya rumit, kalau sudah diberi nama ini agak susah karena sudah terlanjur dikenal, kemudian sudah maksud akte dan lain-lain, maka kewajiban orang tua diutamakan saat anak itu lahir diberi nama yang baik, dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara interaksi Rasulullah SAW kepada putra-putri beliau, terutama kepada putri-putri beliau, beliau mencarikan jodoh yang solih, yang baik untuk putri-putri beliau. Ini kewajiban dari wali, yaitu kita sebagai ayah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, siapapun di antara kita yang punya anak perempuan, yang mana mereka tanggung jawab kita, dan tanggung jawab itu akan diserah terimakan kepada suami-suami mereka, maka kita benar-benar harus maksimal dalam mencarikan jodoh anak-anak kita. Walaupun tidak semuanya bisa, karena pada hari ini banyak di antara anak-anak kita itu nyari sendiri. Kuliah di Malang, kuliah di Jogja, pulang-pulang ngomong sama kita, saya punya calon. Nah, seperti itu kebanyakan anak sekarang. Nah, silakan, itu memang punya hak ya untuk memilih, tapi sebagai orang tua, terutama ayah, sebagai wali, maka punya kewajiban mencarikan. Berkaitan nanti setuju atau tidaknya anak kita, itu urusan berikutnya, tapi ada kewajiban kita mencarikan jodoh yang terbaik untuk putri-putri kita terutama. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kita para orang tua, ketika ada seorang laki-laki, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwajuhu fa illam takun ya fitnatun fil ardi, ya, au kama qala. Rasulullah mengatakan, jika datang seorang laki-laki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya. Ada seorang laki-laki yang kita tahu agamanya bagus, akhlaknya bagus, maka kalau melamar anak kita, nikahkanlah. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi ini.
Jadi kriteria calon menantu kita kalau kita punya anak perempuan, cari yang agamanya bagus dan yang soleh, tentunya sesuai dari penilaian yang kita tahu tentang orang tersebut. Nah, jika datang dan melamar anak kita, maka itu jadi kriteria utama, yaitu agama dan akhlaknya. Adapun yang lain-lainnya itu sebagai bonus dan tambahan saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat bagaimana Rasulullah memilihkan suami-suami untuk putri-putri beliau, walaupun di sana ada di antara putri beliau yang menikahnya di masa jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagai contoh di antaranya Zainab, ya. Zainab ini menikah dengan Abul As bin Ar-Rabi, yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan menyampaikan risalah Islam, seluruh putri-putri beliau masuk Islam. Nah, maka di antara mereka, di antaranya Zainab punya suami yaitu Abul As bin Ar-Rabi, itu masih tetap kafir, sehingga dipisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga Ruqayyah yang akhirnya bercerai dengan suaminya dan dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang setelah wafatnya lalu Utsman ini menikahi adiknya yaitu Ummu Kulsum. Jadi Utsman bin Affan ini menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika yang satu meninggal, menikah dengan adiknya. Ini dibolehkan asal jangan digabung, ya. Nah, Allah menyatakan wa an tajma'a bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tidak boleh menikahi dua wanita yang bersaudari kecuali di masa lampau sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun nikah dua, jangan sampai menggabungkan antara dua perempuan yang bersaudari. Dalam hadis lagi ditambahkan, jangan menikahi seorang perempuan sekaligus sama tantenya, bibinya sekaligus. Tidak boleh. Dan di masa lalu itu dibolehkan. Adapun sahabat Utsman menikahi Ruqayyah, kemudian meninggal Ruqayyah ini, kemudian menikahi Ummu Kulsum. Maka beliau mendapat gelar sebutan yaitu Dzun Nurain, pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Rasulullah memilihkan untuk Fatimah putri beliau yaitu seorang sahabat mulia yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi yang pertama, memilihkan nama yang terbaik yang memiliki arti dan makna yang baik sebagai doa dan sekaligus motivasi bagi anak-anak kita dengan nama-nama tersebut. Yang kedua, mencarikan jodoh terutama bagi anak-anak perempuan dengan jodoh yang soleh, baik agama maupun akhlaknya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, yang ketiga, saat menikahkan anak-anak kita, Rasulullah SAW memberikan contoh bahwa walaupun orang tua yang mencarikan, tapi sebagai orang tua, sebagai ayah tetap harus meminta izin atau bertanya kepada anak kita. Jangan asal dinikahkan, jangan dipaksa. Dan sebagai orang tua sebaiknya memberi kriteria itu yang mudah. Saya pernah menerima beberapa pemuda yang melamar putri saya, karena putri yang dari yang sekarang ini udah usianya waktu itu sudah usia sekitar 23-an. Ketika tanya, Ustadz, syaratnya apa untuk menjadi menantu Pak Ustadz? Saya bilang cuma dua. Yang pertama solih, yang kedua anak saya suka. Sudah selesai. Solih saya lihat, saya yang menilai solih hendaknya. Saya lihat bagaimana agamanya, bagaimana keilmuannya, bagaimana akhlaknya. Setelah itu tanya kepada anak saya, kalau suka jadi, kalau enggak ya enggak bisa. Jadi kita permudah saja kriterianya. Adapun urusan yang lainnya, ya kalau orang itu soleh sudah beres. Orang soleh pasti orangnya bertanggung jawab. Orang yang soleh berarti akan berakhlak baik kepada istrinya. Nah, maka sifat-sifat itu akan ada pada diri orang-orang yang soleh. Nah, Rasulullah mencontohkan kepada kita bahwa di antara akhlak beliau kepada putri-putri beliau ketika akan menikahkan mereka, ditanya putrinya suka atau tidak, mau atau tidak. Bahkan dalam sebuah hadis yang sangat populer,
Ketika ada seorang laki-laki yang melamar, kalau yang dilamar itu janda, maka harus jelas jawabannya dari si janda tadi, mau atau tidak. Sedangkan kalau gadis yang cenderung malu, kalau zaman dulu, dan ini juga berubah sekarang. Kalau gadis ditanya dan diam, maka itu tandanya setuju. Kalau dulu Pak, kalau sekarang kayaknya tidak berlaku. Saya beberapa kali diminta tolong sama jamaah untuk melamarkan putranya. Ketika datang ke rumah keluarga putrinya dipanggil, "Nduk, sini Nduk." "Ya apa sampean gelem ah?" "Oh gelem Pak." Langsung. Anak sekarang bahkan guyang-guyu. Soalnya sebelumnya sudah kenal juga. Ada sedikit perubahan-perubahan. Kalau dulu yang melamar kepada wanita-wanita zaman Nabi SAW, bahkan karena tidak ada pacaran, tidak ada kenalan, ya saat itu juga kenalannya, dipanggil anaknya. Kalau seorang gadis, maka ditanya, kalau diam berarti tanda setuju, tidak perlu jawaban. Tapi kalau janda harus terdengar jawabannya ya atau tidak. Karena ada perbedaan, biasanya kalau janda lebih pengalaman, kalau gadis lebih malu. Walaupun hari ini ada perubahan-perubahan. Bahkan para ulama membahas bagaimana kalau nangis. Nduk, ya apa sampean urun napa boten dirabi lareniki terus nangis. Kira-kira kalau nangis bagaimana Bapak Ibu? Maka sampai dibahas dalam bab fikih, orang tua terutama ibunya harus memegang badannya. Kalau badannya hangat, nangisnya nangis bahagia. Tapi kalau badannya dingin berarti nangis tidak suka. Nah, ini hanya pembahasan tentang seputar hukum fikihnya begitu. Tapi pada hari ini memang anak-anak kita sudah mungkin budaya yang berbeda, sehingga ketika ditanya pertanyaan itu cuma formalitas. Saya melihat fenomena pada hari ini yang namanya khitbah atau meminang atau melamar itu hanya sekedar formalitas, karena sebelumnya sudah setuju. Jarang sekali Pak sekarang itu, walaupun ada tapi jarang. Ketika orang itu melamar sebenarnya udah tahu jawabannya, ini cuma formal aja. Jawabannya pasti diterima, karena kalau nggak diterima biasanya sudah nggak ada lamaran gitu. Padahal aslinya memang melamar itu adalah meminta izin kepada seorang wanita mau atau tidaknya untuk dinikahi. Tapi kalau hari ini sebenarnya prosesi lamaran dengan datang keluarga besar, bawa jajan, rombongan begitu, itu biasanya cuma formalitas. Walaupun formalitas tetap ditanya biasanya sama orang tuanya, sama ayahnya, "Ya apa Nduk, purun apa boten?" Biasanya anak-anak sekarang langsung jawab dengan tegas, bahkan sambil tertawa-tertawa. Nah, ini diantara akhlak Rasulullah SAW, beliau tidak pernah memaksakan kepada putri-putri beliau dalam urusan pernikahan. Tidak ada dalam Islam itu yang namanya kawin paksa, itu tidak ada. Harus ditanyakan apakah mau atau tidak. Nah, ini yang ketiga. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang terakhir dalam pertemuan ini, diantara akhlak Rasulullah SAW berkaitan dengan putra-putri beliau, Rasulullah itu tidak berlebih-lebihan dalam masalah mahar, dalam masalah mas kawin. Betul memang mahar ini adalah hak dari calon istri, calon pengantin perempuan. Artinya harus ditanyakan minta apa kepada calon perempuan, calon istri ya. Tetapi Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa orang yang terbaik adalah orang yang ringan maharnya, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau menikahkan putri beliau Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, maka Rasulullah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Kamu akan ngasih mahar apa?" Kata Ali bin Abi Thalib, "Saya nggak punya apa-apa Rasulullah, saya ini orang miskin, bagaimana?" Lalu kata Rasulullah, "Bukankah kamu punya baju perang Khutamiyah?" Kata Ali, "Iya ada. Apa boleh itu dijadikan mahar?" Kata Rasul, "Boleh, bawa saja ke sini." Maka Ali bin Abi Thalib membawa baju perang, adanya itu. Dan itu pun bukan baju perang yang mewah, yang sederhana. Jadi mahar beliau ketika menikahi putri Rasulullah SAW. Bayangkan Pak, bagaimana ya seorang laki-laki menikahi putri kita, maharnya baju perang. Karena adanya itu. Bahkan pernah suatu ketika ada seorang wanita menawarkan diri kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, nikahilah saya."
Ini juga salah satu pelajaran bahwa seorang wanita boleh menawarkan dirinya kepada laki-laki. Karena Rasulullah tidak melarangnya, tidak memarahinya. Ya Rasulullah, nikahilah saya. Boleh menawarkan diri kepada laki-laki. Dan itu dalam Islam tidak dianggap tabu. Kadang-kadang secara adat, wah iki perempuan kok berani sekali ya menawarkan diri. Tidak apa-apa, dibolehkan. Dan Rasulullah tidak memarahi dan melarangnya. Dan seorang wanita menawarkan diri kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nikahilah saya. Lalu Rasulullah melihatnya dan Rasulullah tidak tertarik. Ya, tidak bisa dipaksakan, harus diterima. Nah, tapi Rasulullah juga tidak spontan langsung menolaknya. Oh, nggak mau, saya nggak minat. Tapi Rasulullah menawarkan kepada para sahabat yang ada. Adakah di antara kalian yang mau menikahi wanita ini? Maka ada seorang laki-laki yang angkat tangan, saya mau Rasulullah. Ya. Kalau begitu siapkan maharnya. Kata laki ini, saya tidak punya mahar apa-apa Rasulullah. Kalau mahar pakai baju, bajunya yang saya pakai ini masa saya kasihkan, terus saya nggak pakai baju. Kata Rasulullah, pulanglah, cari walaupun sebuah cincin dari besi, kamu cari di rumah. Nah itu laki-laki ini pulang nyari cincin dari besi, nggak ada juga, saking melaratnya Pak. Kalau sekarang gampang ya, cari cincin besi, tinggal cari rujinya sepeda dipelungker, jadi Pak. Ini nggak ada sama sekali Pak. Lalu Rasulullah bertanya, apakah kamu punya ilmu tentang Quran? Oh ada Rasulullah, saya paham, bisa baca Quran, bisa mengajarkan Al-Quran. Maka jadikan itu sebagai maharnya dengan mengajarkan Al-Quran. Makanya sekarang akhirnya ada orang yang pakai mahar Al-Quran. Sebenarnya bukan Al-Qurannya semata-mata Al-Qurannya. Waktu itu Rasulullah mengatakan yaitu ilmunya, ya, bisa dijadikan mahar, saking tidak adanya mahar waktu itu. Nah maka Bapak Ibu jamaah sekalian, poinnya adalah mahar itu memang hak dari calon istri, harus ditanyakan minta mahar apa. Tetapi di sisi lain Rasulullah menganjurkan bahwa wanita terbaik adalah yang ringan maharnya, dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita sebagai orang tua mengarahkan putri-putri kita dalam urusan nikah ini, kalau bisa maharnya jangan sampai memberatkan dari calon suaminya. Ya. Termasuk juga tidak perlu memberatkan dalam masalah acara pernikahannya. Nanti pada poin berikutnya kita akan bahas bagaimana persiapan Rasulullah SAW ketika beliau akan menikahkan putri-putri beliau. Inilah Bapak Ibu jamaah sekalian baru sebagian kecil dari sikap dan akhlak Rasulullah SAW kepada putra-putri beliau, yaitu yang pertama memberi nama yang terbaik, kemudian yang kedua yaitu mencarikan jodoh yang solih, dan yang ketiga meringankan dalam masalah mahar atau mas kawin. Semoga kita semuanya bisa meneladani dan menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah SAW yang memiliki agama dan akhlak sebagaimana agama dan akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.